Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mata kuliah Praktik Perancangan Kontrak Fakultas Hukum Universitas Lampung yang beranggotakan Putri Adela Kalisa dengan NPM 19120111196, Fareza Rifani dengan NPM 19120111333, Edo Aronta dengan NPM 19420110008, Giga Prima dengan NPM 19420111038. Kami dari kelompok 5 dengan dosen Pak Sepriadi Adhan SHMH. Di video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan materi-materi sebagai berikut. Yang pertama ada para pihak dan objek MOU. Yang kedua, kekuatan mengikat MOU. Yang ketiga, bentuk dan struktur MOU. Dan yang keempat, jangka waktu berlakunya MOU. Para pihak dan objek dalam MOU. Para pihak dan objek MOU. Subjek atau pihak dalam MOU. Subjek atau para pihak yang terlibat dalam suatu MOU terdiri dari A. Pihak yang berlaku secara nasional. 1. Badan Hukum Privat Indonesia dengan Badan Hukum Privat Indonesia lainnya. 2. Badan Hukum Privat Indonesia dengan pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota. 3. Badan Hukum Privat Indonesia dengan penegak hukum. Dan yang keempat, Badan Hukum Publik dengan Badan Hukum Publik lainnya. B. Pihak yang berlaku secara internasional. 1. Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asing. 2. Badan Hukum Privat Indonesia dengan Badan Hukum Privat negara asing. Objek MOU. Objek MOU yaitu dalam hal kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, perhutanan, kehutanan, dan lain-lain. Bentuk dan struktur MOU. Bentuk MOU adalah bentuk pendokumentasian Memorandum of Understanding atau yang biasa kita kenal sebagai MOU yang dibuat antara para pihak dalam bentuk tertulis. Adapun isi substansi MOU akan ditentukan oleh kedua belah pihak. Di dalam literatur tidak ada tentang struktur atau susunan dari sebuah MOU, karena struktur dari MOU mengikut substansi MOU itu sendiri. Berikut adalah contoh template dari struktur MOU yang banyak digunakan untuk prakontrak sebelum bisnis. Contoh yang pertama adalah MOU broadcasting pihak pemesanan atau advertiser dengan pihak TV. Berikut adalah surat perjanjian kerjasama. Di dalam surat perjanjian kerjasama ini terdiri dari hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian tersebut dilaksanakan. Kemudian, terdapat juga pihak yang bertanda tangan di dalam surat perjanjian ini. Di dalam pihak yang bertanda tangan terdiri dari nama, jabatan, alamat. Gunanya surat perjanjian kerjasama ini dilakukan adalah untuk menyetujui pihak pertama kepada pihak pemesan. Pasal 1 membahas tentang jangka waktu. Di ayat 1, perjanjian ini berlangsung di antara kedua belah pihak dalam kaitannya dengan acara kampanye, dialog visi dan misi, calon kadis Keduringin yang diselenggarakan pada tanggal 4 November 2017 di Balai Desa Keduringin. Di ayat kedua, durasi dari live recording atau rekaman kurang lebih 3-3,5 jam dan acara dilaksanakan tidak lebih dari pukul 9.30 sampai dengan pukul 13.00. Di pasal kedua, terdapat tujuan. Kegunaan perjanjian ini pihak pertama untuk ditampilkan oleh pihak kedua dalam suatu acara broadcast delay
atau siaran tunda, kampanye dialog visi dan misi, calon kades Keduringin, guna memberikan informasi dan gambaran kepada pemilih terhadap ketiga kandidat calon kades. Kemudian, untuk penayangan acara tersebut dimulai pada pukul 16.00 sampai dengan pukul 24.00 di stasiun TV. Untuk pasal ketiga, membahas tentang biaya. Di ayat pertama, harga untuk broadcast delay atau siaran tunda kampanye dialog visi dan misi calon Keduringin bernilai Rp1.000.000. Pembayaran dilakukan dengan DP 50% saat penandatanganan mau dan pelunasan dilakukan setelah acara itu selesai dari total kesepakatan. Yang ketiga, pelunasan sisa pembayaran 50% dibayarkan pada hari di mana acara berlangsung atau setelah diselesaikannya acara tersebut dalam bentuk cash atau tunai. Dan yang terakhir, yang keempat, semua pajak yang timbul atas dibuatnya surat perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh pihak pertama. Di pasal keempat, membahas tentang kewajiban pihak pertama. Pihak pertama wajib menyediakan panggung dan peralatan sesuai dengan standar dan memenuhi kebutuhan dari pihak kedua. Kemudian di ayat kedua, bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan pihak kedua selama berada di lokasi acara pada saat dialog. Pasal ketiga, memberikan konsumsi berupa makanan dan minuman kepada pihak kedua sesuai dengan permintaan pihak kedua yang telah disepakati oleh pihak pertama di dalam perjanjian. Di pasal kelima, membahas tentang kewajiban pihak kedua. Di ayat pertama, pihak kedua wajib menjaga ketertiban dan disiplin dalam segala hal yang berkaitan dengan sebagaimana terdapat di pasal pertama. Di ayat kedua, pihak kedua hanya boleh membawa maksimal 3 orang kru. Ayat ketiga, jika karena suatu sebab yang tidak diharapkan, sehingga pihak kedua membatalkan broadcast delay atau siaran tunda yang telah disepakati di dalam perjanjian, harus memberitahukan kepada pihak pertama selambat-lambatnya 3 hari sebelum acara berlangsung. Yang keempat, segala hak pihak pertama dalam menandatangani perjanjian itu adalah sifatnya mengikat. Ayat kelima, pihak kedua tidak diperbolehkan membuat perjanjian dengan pihak ketiga yang bertentangan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam perjanjian ini. Di ayat ke-6, pihak kedua tidak sedang dalam terlibat perkara pidana atau mendapat sanksi administrasi dari pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Ayat yang ke-7, bahwa segala keterangan yang diberikan oleh pihak kedua sehubungan dengan perjanjian ini adalah benar adanya. Dan pasal ke-6 membahas tentang proses editing. Di ayat pertama, dalam proses editing, pihak kedua wajib melibatkan langsung pihak pertama. Ayat kedua, pihak kedua harus jujur-jujurnya dan seadil-adilnya dalam pembagian waktu proses editing antara ketiga calon. Pasal yang terakhir, yang ketiga, pihak pertama berhak menuntut secara hukum kepada pihak kedua apabila terjadi kesalahan dalam proses editing. Kekuatan mengikat MOU. Kekuatan mengikat dari Memorandum of Understanding terhadap para pihak hanya sebatas kekuatan mengikat secara moral. Karena MOU hanyalah sebuah kesepakatan atau yang sering kita sebut dengan nota kesepakatan atau letter of intent, yang di dalamnya hanya berisi kesepakatan kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian lebih lanjut yang lebih rinci. Dan juga pada MOU tidak mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak. Sebuah perjanjian mengikat secara hukum apabila terdapat hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang menandatanganinya.
Kekuatan MOU dalam KUH Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang MOU. Yang ada dalam ketentuan KUH Perdata hanyalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kontrak seperti syarat sahnya kontrak, asas kebebasan berkontrak, dan lain-lainnya. Aliran pemikiran yang kuat. Aliran pertama, aliran yang memandang MOU semata-mata sebagai dokumen prosedural yang sama sekali tidak memiliki kekuatan di dalam hukum. Yang kedua, aliran ini yang memandang MOU lebih sebagai dokumen hukum atau legal dokumen, memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan atau menuntut hak. Perbandingan ini, dalam aliran pertama, lebih memandang MOU sebagai bagian proses pembentuknya kontrak, sedangkan yang kedua memandang MOU sebagai bentuk kesepakatan dasar. Menurut pandangan beberapa ahli, MOU merupakan suatu perjanjian pendahuluan yang memuat beberapa hal pokok yang di kemudian hari akan ditindaklanjuti dalam perjanjian atau kontrak lainnya. Dilihat dari maksud atau kehendak para pihaknya, MOU dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, para pihak mengadakan MOU dengan maksud hanya untuk menciptakan suatu ikatan moral saja dan bukan ikatan yuridis di antara mereka. Yang kedua, para pihak mengadakan MOU dengan maksud mengikatkan diri dalam suatu kontrak, namun di dalam MOU tersebut hanya disepakati beberapa hal yang umum atau pokok saja. Adapun hal-hal yang lebih rinci dan detail akan diatur kemudian di dalam kontrak yang lain. Yang ketiga, para pihak yang mengadakan MOU dengan maksud untuk mengikatkan diri dalam suatu kontrak, namun hal tersebut belum dapat dipastikan mengingat adanya keadaan atau kondisi tertentu yang belum dapat dipastikan. Selanjutnya adalah pandangan para ahli terhadap MOU. Mengenai kekuatan mengikat suatu MOU, terdapat perbedaan pandangan para ahli terhadapnya. Di satu pihak, beberapa ahli berpandangan bahwa MOU tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sebab MOU hanyalah merupakan suatu kesepakatan awal yang bersifat ikatan moral dan baru dapat mengikat secara hukum apabila ditindaklanjuti dengan sebuah perjanjian lanjutannya. Di pihak lain, beberapa ahli berpandangan bahwa MOU memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sebab MOU pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian sebagaimana perjanjian pada umumnya sehingga dapat dipaksakan atau enforceable. Pelaksanaannya oleh hukum apabila salah satu pihak melakukan prestasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa MOU dapat dilakukan secara lisan ataupun dituangkan dalam tulisan atau akta. Keduanya sama-sama memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian. Bila mana MOU dituangkan dalam suatu akta otentik, maka setidaknya MOU tersebut memiliki 3 kekuatan pembuktian, yakni kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materi. Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir adalah bahwa akta tersebut mampu membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian formil adalah bahwa akta tersebut menjamin kebenaran segala hal yang tertuang di dalam akta. Adapun yang dimaksud kekuatan pembuktian material adalah bahwa isi dari akta dianggap sebagai yang benar bagi setiap orang. Jangka waktu MOU, Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman. MOU atau Memorandum of Understanding dapat diartikan sebagai tanda jadi atau perjanjian pendahuluan. Jangka waktu MOU relatif singkat, di mana jika jangka waktu MOU telah berakhir, maka akan dilanjutkan untuk membuat perjanjian atau berakhir jika kesepakatan tidak lagi dilanjutkan. Jika para pihak memutuskan untuk tidak melanjutkan kesepakatan, maka tidak ada ganti rugi yang harus dibayarkan oleh satu pihak dengan pihak lainnya.
Berbeda dengan perjanjian yang jangka waktunya relatif lebih panjang dan umumnya perjanjian akan berakhir jika kewajiban masing-masing pihak telah terpenuhi maupun karena sebab lain. Selain itu, jika salah satu pihak tiba-tiba tidak melanjutkan atau tidak melakukan hal yang dijanjikan, maka pihak tersebut dapat dianggap wan prestasi dan pihak lainnya berhak untuk meminta ganti rugi kepada pihak yang melakukan wan prestasi. MOU harus ditentukan secara jelas kapan mulai dan berakhirnya tergantung kesepakatan para pihak dan dapat diperpanjang. Contoh, apabila suatu MOU mempunyai jangka waktu 1 tahun, namun setelah 1 bulan ditandatangani sudah ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak kerjasama, apakah dengan dibuatnya kontrak kerjasama sebagai pelaksanaan, MOU tersebut menjadi berakhir jangka waktunya atau masih tetap berlaku sesuai jangka waktunya? Jadi penjelasannya, apabila MOU tersebut tidak menentukan bahwa penandatanganan kontrak kerjasama mengakhiri masa berlaku MOU, maka MOU tersebut tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, yaitu 1 tahun. Berakhirnya suatu perjanjian ini dalam hal ini MOU dapat terjadi antara lain karena hal-hal sebagai berikut sesuai dalam pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama, pembayaran. Kedua, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Yang ketiga, pembaharuan utang. Yang keempat, perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, percampuran utang. Yang keenam, pembebasan utang. Yang ketujuh, musnahnya barang yang terutang. Dan ke-8, kebatalan atau pembatalan. Yang ke-9, berlakunya suatu syarat batal. Dan yang ke-10, lewatnya waktu. Jadi, MOU yang Anda buat memiliki ketetapan waktu berlaku hingga 1 tahun. Jadi, MOU tersebut tetap berlaku hingga habis masa berlakunya, yaitu 1 tahun sepanjang kontrak kerjasama yang baru tidak mencantumkan klausul bahwa dengan ditandatanganinya kontrak kerjasama yang baru mengakhiri masa berlaku MOU yang telah ada sebelumnya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.